Kembali di kabar siang pemirsa, situs zaman kerajaan kuno dari abad ke-10 Masehi ditemukan di Desa Sri Gading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, dan LPM Kaloka melakukan ekskavasi situs yang diduga berasal dari Kerajaan Mataram kuno tersebut. Situs itu terletak di tengah kebun tebu dan diperkirakan dibangun di masa Empu Sendok, Raja Mataram kuno yang berkuasa pada abad ke-10 Masehi. Petugas menggali gundukan tanah dengan lebar 15 kali 15 meter dan tinggi sekitar 3 meter. Di dalamnya ditemukan batu yoni, batu andesit berbentuk segi empat, dan sebaran batu bata dengan dimensi yang cukup besar. Kegiatan ekskavasi situs Sri Gading ini dilakukan pada tanggal 7 hingga 12 Februari mendatang. Bentuknya berupa gundukan tanah, orang sekitar menyebutnya cegumu ya. Di atas cegumu ini ada tinggalan yoni, kemudian ada dorpel atau tempat pintu, dan beberapa batu persegi dan sebaran fragmen bata yang mengelilingi gundukan tanah itu. Dan prediksi awal memang ini merupakan sebuah situs yang merupakan bagian dari candi yang runtuh begitu, dan kita coba membuktikan hal itu. Dan di hari keempat ini kita sudah menampakkan satu sudut dari bangunan yang memang bisa diidentifikasi benar candi karena ada profil half moon begitu ya. Dan sekarang terus kita kejar ke arah selatan dan ke arah utara untuk mencari kelanjutan dari sudut sehingga nanti kita bisa menemukan bentuk dan pola dari bangunan ini. Pemirsa, memasuki hari ketiga proses ekskavasi di situs Gemekan Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, tim berhasil menemukan struktur purbakala berupa candi peninggalan Empu Sendok dari tahun 930 Masehi. Situs Gemekan terletak di tengah area persawahan milik warga di Dusun Kedaung, Desa Gemekan. Situs tersebut berupa gundukan tanah setinggi 190 hingga 200 cm dengan luas 12 kali 12 meter persegi. Dari proses ekskavasi yang dilakukan, tim peneliti berhasil menemukan struktur candi dan prasasti yang ditulis di atas lempengan batu. Untuk saat ini kami telah menemukan bagian kaki candi. Nah, selain temuan berupa struktur tersebut, kami juga menemukan sebuah prasasti. Ya, untuk sekilas ini diperkirakan pada masa sebelumnya ya, kemungkinan pada masa Empu Sendok. Pemirsa, tim berhasil menemukan struktur purbakala berupa candi peninggalan Empu Sendok dari tahun 930 Masehi. Situs Gemekan terletak di tengah area persawahan milik warga di Dusun Kedaung, Desa Gemekan. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kami akan ajak Anda pemirsa bergabung bersama arkeolog dari Badan Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, Wicaksono Dwi Nugroho. Baik, selamat siang Pak Wicaksono, apa kabar Pak? Selamat siang, kabar baik Mbak Angga. Baik, Pak Wicaksono boleh diceritakan Pak pertama dari hasil ekskavasi tim peneliti arkeolog, apa saja sih Pak hasil penemuan selain candi, barang purba apa saja yang ditemukan di sana? Ya, saya kali ini melakukan ekskavasi di Desa Sri Gading yang ada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Dan di sini kita mencoba mencari bentuk dari candi yang memang tersisa runtuhan profil kaki saja ya yang tersisa. Sementara ini kita duga candi ini berukuran 8 meter kali 8 meter dengan arah hadap tangga itu menghadap ke arah barat. Di sini juga kita menemukan profil relief muka yang terpotong begitu yang menggambarkan dewa begitu yang dengan tutup kepala menggunakan mahkota begitu. Sayang itu kita duga itu dia ditemukan di bagian tubuh candi, cuma bagian tubuh candi sudah mengalami keruntuhan dan kita menemukan sisa fragmen relief candi bagian muka itu yang berada di bagian tubuh candi itu, Mbak. Baik, berarti dari hasil temuan ini diperkirakan ini berasal dari zaman kerajaan apa, Pak?
Ya, kalau yang di Desa Sri Gading ini kita kaitkan dengan keberadaan prasasti Linggasutan yang ditemukan di Lowok Jati, tidak jauh dari Desa Sri Gading. Jadi Desa Sri Gading itu dulu kita duga merupakan kawasan Desa Linggasutan begitu. Prasasti Linggasutan itu sendiri dikeluarkan oleh Sindok dari tahun 929 Masehi. Kita di sana menyebutkan tentang dikabulkannya permohonan Rakai Hujung untuk bebas pajak bagi Desa Sultan untuk bangunan pendarmaan dari Batara Iwalandit. Apakah candi yang ada di Sri Gading ini merujuk kepada yang disebutkan dalam prasasti Linggasutan masa Pusindok itu, ini yang sedang kita teliti. Dan sampai saat ini memang kemungkinan itu cukup kuat karena dari ukuran batanya sendiri cukup besar begitu, dengan panjang 35, lebar 22 dan ketebalan 10 sampai 11 cm, hampir sama yang seperti bata yang kita temukan di situs Pendem di Kota Batu yang memiliki ciri-ciri arsitektur yang sama begitu. Dan kemudian profil relief muka yang kita temukan itu juga dia digambarkan seperti relief candi gaya Mataram kuno. Ya, karena kalau Jawa Timur lebih tipis, sedangkan gaya Mataram kuno dia lebih bas relief begitu, lebih natural begitu. Sementara ini data yang kita punya seperti itu dan semoga apa yang kita temukan di ekskavasi ini sesuai dengan hipotesis kita. Baik, Pak Wicaksono, ini kira-kira butuh waktu berapa lama Pak prosesnya untuk memetakan situs kuno ini Pak? Iya, kita penjajakan ini baru dilakukan, akan dilakukan selama 6 hari dan kelihatannya akan membutuhkan perpanjangan waktu untuk menampakkan keseluruhan. Karena memang profil kaki denah candinya kita perkiraan sudah mendapatkan 8 kali lapis, tapi dia tertutup oleh runtuhan-runtuhan bagian badan dan bagian atap yang cukup masif yang mengelilingi menutupi profil kaki, dan sehingga itu menciptakan gundukan tanah begitu ya. Nanti di hari Sabtu nanti kita coba akan lihat dan evaluasi kembali, dan memang kita ingin menampakkan keseluruhan sehingga mungkin akan diperpanjang. Baik, Pak Wicaksono, tadi kan juga ditemukan batu yoni, kemudian batu andesit berbentuk segi empat, dan juga ada sebaran batu bata yang dimensinya ini cukup besar. Nah, nilai sejarah dari temuan batu-batu tersebut ini seperti apa, Pak? Iya, selama ini memang kita cukup menarik tentang keberadaan Sindok yang ada di Kota Malang, kemudian Mojokerto dan Nganjuk begitu, dilihat dari beberapa prasasti yang ditemukannya. Dan kita coba meneliti masa dari Sindok sebelum munculnya Singosari dan kemudian Majapahit begitu ya. Dan jejak-jejak dari Sindok sebagai awal pemindahan kekuasaan dari Medang Jawa Tengah ke Jawa Timur ini cukup menarik untuk kita telusuri, hingga nanti bisa membaca kenapa kemudian terjadinya perpindahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dan apa yang kemudian terjadi di Jawa Timur sehingga kemudian nanti Jawa Timur menjadi pusat peradaban hingga pada Majapahit. Ya, jadi nilai tinggalan ini sebenarnya bagian dari untuk merentas peta kebudayaan sejarah kita. Baik, terima kasih Bapak Wicaksono Dwi Nugroho selaku arkeolog dari Badan Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Kita harapkan bersama dengan penemuan situs ini kita bisa bersama-sama mengungkap dan melestarikan sejarah di sana. Siap, terima kasih Bang.